ada Devil Chains tarik Devourer dan udah selesai. Devil Chain tarik satu absen gitu kan. Disedot, your soul is mine. Apakah Ayep akan wangi tarikannya gitu? Waduh, siapa tahu ya. Tapi tentu saja kita bakal melanjutkan ke game ketiga tentunya. Let's go. Antara DG Esport dan juga Dewa United Esport. Yang dimana? Waduh, baru awal. Kayaknya tadi mau masang kabel charger dulu. Waduh, atau iya benar juga sih. Atau cemilan dulu gitu kan ya yang bisa kalian beli menggunakan Shopee Food. Tentunya masih masuk. Tapi tentu saja masih masuk lah kan. Masih nutup aplikasi WeTV gitu loh ya. Iya benar, masih ada WeTV dan juga video.com yang bisa kalian saksikan ASL di situ. Ya, dan langsung saja kalau kita lihat dua orang sudah di arah mid, dari rotasi ke arah atas Minanya. Dan juga ada gerak kesana yang menghantui. Tapi kalau kita lihat Wildfire Palevi cukup menakutkan untuk Omen ya. Atas sebelum dikeluarkan baru berani maju ke depan. Tapi langsung disehai oleh Skrull dari penggunaan skill. Oke, ini ya. sama-sama kuat ya kalau gue bilang. Sama-sama kuat dari untuk satu ember. Itu menambahkan lakinya, wes. Tapi tentu saja dari arah Dewa United di sini lagi menyamakan, menurut gue sih menyamakan rotasinya dengan DG Esport. Karena dari tadi kalau gue lihat ketika ada dua orang di mid, mereka pun bakal ada berhadapan dengan dua orang juga kan. Dan kalau mereka misalnya mau rotasi, dari DG Esport juga tetap rotasi juga. Jadi memang menyamakan gitu, sama kata gue bilang. Tapi ada Scroll juga di sini mungkin bakal mencoba untuk ambil satu Mike Golemnya menggunakan tambahan itu di belakang gitu. Ya tapi jangan sampai dia mainnya sendiri-sendiri solo-solo karena hal itu. Karena kalau misalnya solo juga seperti Skrull di sini udah dikejar dua orang oleh tim Dewa 20 dan juga 44 tapi masih awal, masih early, masih belum kerasa damage-nya, tapi hanya skirmish. Tapi kalau gue bilang Skrull atau Liliana ini damage-nya lumayan juga kalau early game ke arah 20 atau 44 dengan signingnya yang dimana tadi waduh baru dibilang nggak wangi, nggak keculik satu. Tidak kecuali tentunya, langsung saja 4 orang sudah ready di arah semak letter L di sana, cukup menakutkan tampaknya. Apakah Dark Slayer menjadi sebuah perebutan? Kita tunggu. Ayapnya masih open map. Waduh, nggak ada tukar barter langsung tabrak tampaknya langsung. Masih saja ultimate sudah dikeluarkan, langsung kembali dari Bloody Kiss-nya. Sayangnya mengenai sana Enix harus tumbang tampaknya. Cukup sakit damage-nya di sana LV. Gak tahu adanya banyak orang yang disemak di sana. Double kill bahkan gak banyak. Dimana ini menjadi pembukaan yang cukup bagus untuk tim DG Esport yang dimana cukup baik. Dan 4 orang di sini lagi ngacak-ngacak junglernya dari tim Dewa di sini. Ini bakal ketinggalan 1 level atau 2 level sih untuk tim junglernya dari Dewa United ini. Waduh, apalagi di sini kan dia gak dapetin satu dragonnya. Apalagi kalau misalnya Abyssal Dragon dihabisin sama DG Esport juga pasti bisa banget sih. Langsung beda 1000 gold ya loh. Nyuri buff. Waduh. Ternyata hero-hero yang jarang dikeluarkan seperti Gerak ini sangat berpengaruh tentunya ya. Tentu saja jangan dibantu dengan Wanzi double trouble-nya yang mengenai satu orang menjadi ancaman baru. Tertarik Enix-nya di sana. Waduh, sudah kena mental tampaknya, sudah semakin takut dari arah Enix-nya di sini. Kalau gue kayak gitu sih kena mental sih. Kena mental. Tahu-tahu nanti di pojokan ngurung diri enggak? Enggak. Kirain kan. Tapi tentu saja di sini seorang Mamon lebih fokus ke arah dia nge-clear dulu, habis itu clear rotasi seperti itu karena pergerakan memang di early itu seperti itu. Apalagi belum ada objektif dari kedua tim ini, masih jauh. Main objektif, masih jauh. Masih kayak nguji kesempatan. Dan itu dia tadi buktinya langsung terculik kembali 44M. Dan untuk Sentinel masih reset aja kembali ya. Reset manja sementara dari Skrull berusaha untuk trapping di arah semak letter L juga, tapi sayangnya nggak ada yang lewat ke sana di sini Skrull. Benar, ini sih kayak nonton pertandingan mancing nggak sih, fishing mania gitu kan? Di mana Ayap di sini dari tadi tuh kenanya yang tebel. Gini, lebih baik lu narik gerak meskipun dekat kena daripada jauh nggak kena. Lebih penting kenanya gitu loh. Lebih penting karena kenanya. Ada efek knockback-nya itu. Yap, itu betul. yang sebenarnya mengganggu banget untuk tim musuh. Tapi dari DG Esport di sini udah dapetin 2 objektif Dragon mereka. 1 Dark Slayer dan juga bisa, tapi ternyata dari aksi ada nggak bisa ngapa-ngapain, udah dibully habis-habisin 3 orang dengan bantuan teman-temannya dari DG Esport. Tapi ternyata ada Skrull dibalikin, ya ampun. Ada satu double trouble yang kena, tapi ternyata masih bisa untuk mundur dari seorang 20 dengan Ayap yang tadi menggunakan ultimate-nya terbuang sia-sia. Sedangkan di sini Wanzi bakal menjadi bahan incaran untuk 3 orang dari tim Dewa, tapi masih ada pergerakan juga dari seorang Ayap yang masih mencoba untuk fokus menahan damage untuk seorang
seorang Wanzi, tapi Wanzi juga menggunakan flickernya untuk mundur ke flying belakang, spear-nya. tapi flying spear-nya juga hampir kena bahkan ke orang Ayep, tapi ternyata nggak ada pergerakan yang lebih lagi sedangkan dari seorang Degenux masih bisa selamat dengan Hampir. XP yang segitu, sedangkan Pak Levi Aduh. free banget itu banget itu. ngancurin tower ya, emang Tadi bocil-bocil. sebenarnya kalau kena dead backernya bisa mati sih itu Nuxnya. Iya. Untungnya tadi Venomnya dipakai untuk kabur ya. Jadi dia bisa selamat lebih jauh lah. Tapi 44F terkena World Devourer sendirian aja, tidak ada backup, masih belum dipakai ya di arah. Oke, cleansingnya ternyata belum jadi ya. Bukan belum dipakai, belum jadi. Atau mungkin ini baru jadi gitu kan ya. Iya, baru jadi. Oke, tapi ternyata di sini juga udah seorang Valevi yang mencoba untuk fokus ke orang OP, langsung narik Ditarik satu lagi. orang, tapi dibantu dengan seorang Enik, tapi ternyata di sisi lain juga ada satu orang yang terkena culikan dari seorang 20, nggak bisa kabur, tapi ternyata masih bisa untuk memukul mundur dari seorang 20. Tapi ternyata Skrull menggunakan sliding leg sebelah tinggi, tapi ternyata berhasil untuk mendapatkan satu orang, dia masih bisa untuk fokus ke arah belakang mundur untuk bisa seenggaknya rotasi lagi gitu lah, satu. Posisinya nggak enak banget untuk Dewa. Dimana DG lagi kumpul sementara Axioreti sama Mamonnya nggak ada di sana, dan backup yang kita bisa bilang dari Omen dan juga Lubu kan nggak secepat hero-hero yang bisa rotasi dengan cepat gitu istilahnya ya. Iya, rotasinya juga agak sedikit melambat gitu lah. Tapi lambat sebenarnya. ini kalau dari objektif towernya sama-sama dapetin satu, sedangkan dari tim ini sih kayaknya Dari killnya bakal lebih banyak DG. iya lebih banyak karena dari tadi Dewa belum dapetin satu dapat orang satu kill. sekalipun. Tapi memang dari Skrull ini skill-skillnya tuh on point banget gitu loh. Nah ini kita bisa lihat ya, dari 20 dikejar langsung aja pakai unpredictable maju ke depan. Cuman langsung pakai Marlon Frost ditambah flicker bisa selamat. Bisa selamat, untungnya. tapi ternyata di sisi lain ada seorang Wanji berhasil untuk mengeliminasi satu orang, seorang Axiorexi, tapi ternyata bakal berlanjut lagi seperti itu. 20 masih salah jalan dan seorang 20 dan harus dihabisi begitu saja. Aduh, Gak ada sayang flicker lagi, meskipun dia punya move speed tambahan dari skillnya, tapi tentu saja kalau misalnya kepentok susah juga bosku. Susah juga ini. Susah. Movement speednya tadi ya ampun, sayang banget langsung ditarik punya kadesi kalian. Oke, langsung kembali menggunakan Onyx Grab yang harus mundur seperti tentara, tapi Dewa Mamon masih berusaha mendefend dan tertib di arah mid, karena kalau midnya sudah hancur akan menjadi sangat berbahaya untuk Dewa United Esports di sini, Alfi. Iya, berarti mereka tuh fokusnya jangan sampai hancur di tower mid lane-nya. Karena kalau kita tahu kalau misalnya tower di mid lane-nya hancur, berarti visionnya tuh lebih terbuka lebar ke arah jungler dari Mike Golon ya, Saki Golon ya. Tapi ternyata dari seorang Mamon juga masih mencoba untuk fokus ke arah towernya, mencoba untuk nge-defense satu tower yang dia perjuangkan. Sedangkan dari arah bawah mungkin bakal ada terjadinya split push atau mungkin bakal tapi di sini sih udah ada kelihatan satu orang dari seorang gerak mencoba untuk ngebantu seorang Wanzi, tapi Axioreti juga nggak bisa ngapa-ngapain, masih bisa untuk mundur. Tertarik lagi, ternyata ada damage juga yang dikeluarkan oleh seorang Ayam dari arah belakang juga. Skrull masih mencoba untuk fokus memberikan damage. Seorang 44 Aim di sini bakal mendapatkan satu kill dari seorang DG Skrull, tapi 44 Aim masih bisa untuk mundur. Sedangkan Van Levi dari arah depan masih mencoba untuk mundur juga. Udah terkena damage yang cukup besar dari tim Dewa di situ. Ini dari Dewa yang bisa kita notice sementara tadi damage-nya Enix sudah sakit ya. Jadi ini sebenarnya fokusnya ke Enix, lo harus jadiin Enix. Oke, meskipun Lubu adalah carrier sudah cukup sakit di sana damage-nya dari Savage Potion, Nux cukup sekarat. Mamon harus kembali karena sudah terkena efek dari Mike Golem. Tim musuh tentunya sangat slow dari arah movement speed-nya, tapi Axioreti fokus untuk speed push saja di sini ya. Ini kembali lagi ya, meskipun jungle Axioreti, investasi lo harus ngarahnya ke Slims. Iya, pasti. Karena tadi kita lihat damage-nya masuk ke arah Nux sama Ayam bagus banget. Meskipun mereka notabene adalah ya untuk yang ngasih badan istilahnya, tapi damage-nya udah masuk gitu. Iya. Jadi Slim memang investasi yang sangat berharga untuk tim Dewa nih. Yes, berarti Dewa di sini harus benar-benar ngejagain ke arah Enix-nya dan juga seorang 20-nya. Yang kalau gue lihat di sini 20 tuh kadang agak maju atau hilang sendirian gitu lah. Tapi di sini juga mungkin bakal ada pertempuran lagi yang dimana Skrull sudah tertarik oleh dead side-nya dari seorang 44 Ape, tapi masih bisa kabur tentunya, dan udah ada pergerakan dari Ayep. Apakah dia bakal mancing lagi dengan Devil Chain-nya? Tapi ternyata enggak. Mereka langsung fokus ke arah Holy Dragon-nya dari tim DG Esports, yang dimana ini menjadi kesempatan atau keuntungan juga ketika dia berhasil untuk mendapatkan Holy Dragon. Apalagi di sini mungkin bakal ada terjadi kontes atau mungkin bakal dia amankan dengan sangat gratis tentunya. Tapi dari tim Dewa juga di sini lagi siap-siap mencari mangsa. Udah saja dapetin 2 orang dengan dibantu seorang Enik, paling sepertinya dapetin 1 orang, tapi langsung aja ke arah seorang Wanzi di situ dari Enik dan juga seorang 44 Ape. Enggak dapat siapa-siapa, langsung mundur lagi ternyata. Oke, langsung bener banget Skrull langsung
langsung ngecek ke arah semak. Di sana sudah mengetahui ada orang di sana yang Mamon memunculkan dirinya dari arah semak. Saling hai sapa, halo kawan lama tentunya. Di arah bawah Slim yang mendapatkan tower secara gratis. Tapi teman-teman dari DG Esports mengetahui hal itu. Langsung push ke arah mid. Creep sudah masuk. Mamon bersatu defense. Cukup sakit akhir nyawa dengan Venom. Masuk Anxiety dari atas. Let's kita lihat. Langsung ngajak-ngajak DG Esports. Dihit kembali. Bloody Kiss-nya kurang damage. Savage Potion-nya Enix sakit banget Elvi. 3 orang berhasil untuk dieliminasi. 2 orang bahkan itu benar-benar mainnya sangat sabar dan juga kayak nunggu momen dimana 1-2 orang tuh terkikis abis-abisan baru langsung kerja lagi. Tapi ternyata kalau gue lihat tadi dari seorang VRS-nya dia tuh mau mencoba untuk balikin regennya dia, tapi ternyata memang damage-nya sudah terlalu besar dari Dewa United. Tapi kalau gue lihat juga di sini udah ada pergerakan dari seorang Axiarex ini lebih fokus ke arah split push-nya. Kalau gue putar lagi ke arah belakang sih Axiarex ini selalu sendiri nge-split push. Bentar. Ini kita lihat tadi ya 4-0 DG atas Dewa. Dewa masih bisa survive di menit yang kita bisa bilang early ya. Yep. Ini belum late loh. Ini belum late. Enix masih belum jadi potensial maksimal tapi udah masih bisa ngejar tuh. Emang mental Dewa bagus sih. Emang benar. Dan DG pun dengan pick yang kita bisa bilang inisiasinya full banget ini ya. Ya, full banyak banget. kesempatan udah bisa dibuat. Jadi kedua tim masih bisa punya kesempatan menang. Oke, World First dikeluarkan langsung mengenai Mamon di sana. Venom masuk ke arah Enix, tapi damage tidak cukup. Mundur dulu Enix, cukup sekarat di sana dan ini sudah diketahui oleh teman-teman dari DG. Push kembali, langsung kejar 3 orang yang sekarat, 2 orang tumbang di arah sana. Wow, cukup berbahaya untuk Dewa United Esports di sini. Oke, Palevi. Oke, Agnes gripnya untungnya nggak kena Elvi. Untungnya nggak kena meski tadi sih double trouble yang diberikan oleh seorang Lavil itu agak sedikit deket, jadi durasinya juga lebih sedikit juga sebentar juga. Tapi dari tim DG Esports juga di sini lebih fokus ke arah Infinite Slayer-nya tentunya karena objektif mereka tentu. Tapi dari replaynya yang kita lihat tadi memang ada satu pergerakan dari seorang DG Nux yang mencoba untuk mendapatkan seorang Enix dan itu membuat kesempatan untuk tim DG Esports mengambil lebih lagi. Selain Enix gak apa-apa, Enix lepas, yang penting 2 orang bisa untuk dieliminasi dari tim Dewa United tentunya. Dan ya kalau kita lihat kembali di sini sudah kembali formasi. Flying Spear terus dikeluarkan, dibalas kembali dengan Devil's Chain-nya ya. Berusaha untuk saling mendapatkan inisiasi yang terbaik untuk masing-masing tim. Tapi 20 masih belum mengeluarkan Explosive Fireball untuk poking-poking aja. Langsung pada Karzan. Oke, terkena double trouble-nya. Langsung di-cleansing saja. Karena sudah tahu ada follow up yang cukup banyak. Infinity Slayer sudah dikeluarkan. Tower mid menjadi sebuah sasaran di sana. 5 orang sudah ready di arah mid. Tapi mengetahui bahwa formasi kepung sudah dilakukan oleh Dewa United. Tim DG harus berpencar, tidak mau berkumpul di sana. Dead Side dikeluarkan. Bloody Kiss langsung masuk ke sana. Kembali Palevi berhasil menarik 44M. Cukup sekarang harus tumbang bersama Enix. Ini sebuah pukulan yang sangat berbahaya untuk Dewa United Esports. Tidak ada yang bisa mendefend tampaknya tower di arah mid kecuali 20. Tapi Scroll langsung menzoning ke arah sana. Shining Blinding Light yang cukup sakit. 5 orang sudah ready di arah middle lane di Elvi. Mid lane-nya dapetin 2 tower tentunya, sedangkan dari tim Dewa di sini udah dapetin 1 orang lagi dari sana DG Esports yang dimana 1 orang bakal dikikis habis-habisan, seorang Mamon gak bisa ngapa-ngapain dan seorang Axiarex mencoba untuk menahan dan buying time untuk teman-temannya spawn lagi, tapi ternyata 2 orang langsung hilang dan ini 5-5-nya gak bisa ngapa-ngapain lagi, hilang semua dan menjadi kesempatan yang baru yang bagus lagi untuk DG Esports dan menangin 1 poin lagi. Tapi ternyata 1 kena damage agro tower yang gede banget, tapi ini gak mungkin disia-siakan kesempatannya oleh tim DG Esports yang dimana ada berbahaya sekali. 44F juga disitu mengeluarkan ultimate, tapi ternyata 3 orang berhasil untuk di pick up. Ternyata tinggal Ayep mungkin bakal bisa untuk mundur, tapi sana 44F mencoba untuk fokus, tapi ternyata Nux berhasil untuk mendapatkan 1 orang lagi dari tim Dewa United yang dimana bakal lama lagi dan juga lebih alot lagi pertarungannya karena dari tim DG nggak dapetin 1 core, gak bisa untuk mendekati core-nya dari tim Dewa United. Gimana ini kabar? Cukup berbahaya Elvi, masing-masing tim masih nggak mau kalah, harga diri lebih penting bos. Tentunya kan 14 menit menuju dari arah fight kita pada game ketiga hari ini. Cukup sengit, masing-masing pasti punya salah satu skill inisiasi. Ada Dead Embrace dan juga Flying Spear di sebelah kanan beserta Dead Sight dan juga Dark Dominion. Tapi di sebelah kiri nggak mau kalah. Ada Devil's Chain, ada juga Serpent Embrace, ada Double Trouble, ada juga Agnes Griff. Waduh, saling adu inisiasi ya. Iya,
Terus juga mereka menggunakan tarik ulur yang memang begitu ketat dan juga eratnya tentunya. Tapi dari arah bawah, dari arah bawah ada aksi reaksi, tapi tentunya udah terlihat oleh seorang Liliana di situ. Jadi seorang aksi reaksi harus mundur dulu bersama teman-temannya karena sudah terlihat di minimap. Dan ini tampaknya sebuah keputusan ya. Roxy-nya ditugaskan untuk ke bawah, mengetahui bahwa Axioreti tampaknya masih stay di arah sana. Tapi sayangnya keputusannya langsung mengarah ke mid saja. Scroll masih terlihat di bawah, masih dipantau juga oleh Axioreti di sana. Satu wave creep di arah atas menjadi sebuah pilihankah untuk Dewa atau bagaimana? Oke, langsung ditarik menggunakan Christiania di sana. Mortimer sudah dikeluarkan, tapi kenapa Kemamon saja sudah tergunakan ultimate-nya, sudah menjadi sebuah info juga untuk tim Dewa. Langsung apakah akan ditabrak saat ini karena cooldown dari skill gerak sudah terpicu. Mulai lagi, sudah harus cooldown lagi, harus bersiap-siap lagi. Karena mungkin mereka sadar ya, mungkin itu pancingan aja untuk mulai war ya. Dari DG-nya pede gitu ya, meskipun tanpa ultimate-nya gerak gitu ya. Iya benar-benar pede banget karena di situ juga ada Palevi dan juga ada seorang Ayap. Dagenduk juga di situ sudah bersiap-siap, tapi satu orang terkena dari double trouble-nya, tapi ternyata satu orang mungkin bakal dipulangkan. Tentunya dua orang dari seorang Wanji masih bisa untuk kabur mundur ke arah belakang, tapi ternyata Nuk gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya di situ mungkin bakal maju lagi, satu orang langsung ditusuk, langsung diambil lagi, tapi 44 di situ dapetin satu menggunakan dead side-nya, tapi 20 harus mundur juga karena dua orang harus terkikis habis-habisan dari XP yang mereka punya. Bakal mulai lagi dari awal, kabar. Bentar. Itu Lubunya dari tadi emang punya BOE nggak? BOE atau dia jual fast item tuh jadi BOE ya? Sepertinya karena kalau gue lihat tadi di belakang ngomonginnya. Dia hidup lagi, cuman ada jeda kosong gitu loh, tiba-tiba diganti pakai dead cycle. Kayaknya dia cepet banget tangannya ya. Ganti-ganti itemnya. Kalau aku sih buka item udah hilang hero-nya. Tapi di sini juga udah ada Scroll yang lagi bersiap-siap atau mau nge-steal ke arah Dark Lord Slayer. Tapi udah kelihatan sama Enik dengan begitu pintar, dan ini si zoning. Dan di sini juga udah bersiap-siap dari 4 atau 3 orang dari Dewa, dan DLS pertama juga diamankan oleh tim Dewa United. Di situ juga ada double trouble yang mengenai seorang 44 tapi nggak apa-apa, nggak ada rotasi juga dari tim DG, jadi aman-aman aja. Tapi ini menjadi masalah juga. Ada mega wave di bawah itu, tapi saya bilang dua wave itu cukup berbahaya tentunya, dan mid bener harus ditahan aja oleh 44 AP. Jangan dikasih maju dulu, tunggu semua lane-nya clear baru kita majukan ini di arah mid. Tapi sayangnya DG sudah mengetahui rencana itu, langsung stay di arah mid. Apa itu war di base? Kita akan war di tengah-tengah Horizon Valley ini. Waduh. Ke tengah bang, kita dangdutan. Oke, tapi ternyata di sini juga ada satu orang yang memang agak sedikit jauh, dan ini bakal menjadi bahan incaran Axioreti. Yang dimana dia mencoba untuk memukul seorang Scroll, mencoba untuk berhasil mendapati satu orang, tapi Attack juga menyelamatkan seorang Scroll dan juga Flicker, tapi dari seorang langsung aja fokus ke arah seorang Scroll, tapi masih bisa selamat. Ternyata sedangkan satu orang berhasil untuk ditarik oleh 44 tapi ternyata 44 masih bisa untuk mundur, dibantu dengan teman-temannya. Ini sih udah pusing banget ya kalau gue lihat. Scrollnya masih bisa selamat tadi lo, bagus banget pelariannya, dan juga kejaran Axioreti sebenarnya bagus, cuman ya positioningnya mestinya nggak usah terlalu greedy untuk ngejar Scroll ya. Lu karatnya udah bagus, lu bisa nge-push di tier 2-nya di arah mid. Cuma sekarang langsung ke Panis aja di sana. Langsung 5 orang sudah ready di sana, meskipun sudah tahu poking damage dari Iggy cukup menyebalkan ya. Langsung diarahkan ke bawah, tampaknya di sini berusaha untuk mendapatkan satu lagi tier high ground ya. Iya, nggak kena itu ya, double change, tapi dari gimana nih? Itu yang perlu kita notice. Begitu Ayap mau narik, teman-temannya udah ready untuk backup. Iya, jadi siapapun yang keambil pasti yang tebal HP-nya. Gak mungkin Ayap gitu. narik terus dia posisinya sendiri ya tadi ya. Iya, gak mungkin. Kecuali tadi yang mau aja sih. Waduh, oke, tapi di sini juga dari tim kedua tim ini DG Esports dan juga Dewa United masih mencoba untuk fokus kayak ngebangun lagi gimana caranya kita bisa menang, ngemajuin minion lagi, gimana caranya bisa nyulik satu orang lagi, mencoba untuk formasi baru. Itu pun bakal dilakuin sama mereka berdua. Yang dimana ini kita sudah memasuki menit ke-20 bentar lagi. Waduh, ini gimana bilangnya, kayak masing-masing karena lagi muter otak nih. Gimana kita inisiasi war yang baik dan benar. Jadi mereka muter-muter di tempat gimana ya gitu kan. Muter-muter analog. Wah, iya benar juga, tapi ternyata ada Malevi juga yang kecuali gak bisa-bisa, tapi ternyata orang dibalikin dari sana double change ada seorang geraknya, tapi di sisi lain juga Momon masih bisa untuk mundur dengan flicker yang dia punya, sedangkan ini bakal menjadi bahan lagi untuk tim Dewa yang dimana satu orang berhasil untuk dieliminasi dengan Scroll, gak bisa balik lagi, masih ada Articop dan juga Blood of Eternity, tapi udah
lagi. Dan akhirnya Scroll gak bisa selamat tentunya oleh 4 orang dari tim Dewa United Gak bisa Esport. tadi tuh harusnya dari DG ya. Begitu tahu mereka nggak bisa ngebunuh, resource skillnya udah habis dari DG. Istilahnya ya skill 1, skill 2 istilahnya meskipun ya. Gak usah lanjut warnya gitu loh. Pasti kiting lagi, tarik dulu gitu kan istilahnya. Iya, tapi masalahnya tadi Scroll agak kecantol di sono, susah pulang gitu kan. Dan sekarang Teman-temannya udah pulang. ketiadaannya Scrolls kan memang nggak bisa dapetin Dark Lord Slayer. Cuman kayaknya dari mid bakalan di-push sih. Dengan posisi 4/5, dari Dewa harusnya berani untuk nge-push sih. Iya, harusnya berani Minimal untuk tier nge-push. 2-nya udah dapetin sih harusnya. Yap, dari situ juga ada dual wave ya yang dibawa oleh tim Dewa dan ya itu juga menjadi tower yang free banget untuk di arah mid lane ya. Tentu tapi ada kerjaan juga sepertinya untuk Axia Rexy karena ada satu video yang lepas, tapi tentu saja dia bakal lebih fokus ke arah clearingnya dan juga kalau misalnya dia nemuin satu orang yang lagi free banget untuk di hit, dia pasti bakal menuju ke hal itu tersebut kayak tadi seorang Liliana berhasil untuk di pick up tapi ternyata masih bisa selamat karena belakang dibantuin dengan teman-temannya yang dimana benar-benar tebel dan ya ini ketat banget ya kayak kalau misalnya kalau ke senggol dikit hilang aja gitu ya. Dan ini jangan lupa untuk like langsung aja karena dapat double connect. Langsung di dapat kita di scriptnya. Ya ampun 20 harus tumbang di sana. 20. Mamon harus putar balik tapi sayangnya Ayap langsung mengintai. Oke, langsung mengarah ke Krip saja Krip terlebih dahulu. saja, tapi apakah tidak lihat itu Ayap? Kayaknya Ayap lihat sih Mamon di sana. Iya, tapi ya udahlah. tapi jangan lupa juga nih DG Esport karena di bawah juga ada Axia Rexy dan juga seorang Liliana yang dimana mungkin bisa banget untuk nge-push tapi ternyata dibantuin. Tapi kalau gue lihat dari arah atas, tapi ternyata ada seorang Mamon juga bakal dikejar habis-habisan oleh seorang Nui dan juga seorang Wanji. Dikikis habis-habisan dibantu juga oleh Spalev dan juga Ayap di sana. Mamon gak bisa ngapa-ngapain sepertinya meskipun ada 44M, tapi di balik itu juga seorang Dewa Mamon gak Tapi bisa Axio Rexy